Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Setianingsih, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, Angkatan 6, Kelompok 2 dengan NDH 22. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang profil instansi UPDD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Berikut tupoksi dan ulasan mengenai kinerja pelaksanaan tugas melalui perwujudan Smart ASN. Untuk lebih detailnya, simak video berikut ini. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat memiliki visi terwujudnya petani Jawa Barat juara ahli PHT yang mandiri, dinamis, dan sejahtera. BPTPH memiliki misi yaitu 1. Mewujudkan UPTD BPTPH sebagai pusat informasi data perkembangan OPT tanaman pangan dan hortikultura serta dampak perubahan iklim. 2. Mewujudkan pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT sebagai petugas profesional dan mitra terdepan perlindungan tanaman. 3. Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura lokal spesifik dan ramah lingkungan berbasis PHT. 4. Mewujudkan jejaring kelembagaan perlindungan tanaman antar kelompok tani. 5. Menyediakan pelayanan kepada petani dan konsumen dalam mewujudkan produk pertanian yang aman sehingga terhindar dari penyakit dampak penggunaan bahan kimia. BPTPH memiliki moto OPT terkendali, lingkungan lestari, petani mandiri. Struktur wilayah Satuan Pelayanan BPTPH Jawa Barat terdiri atas Satuan Pelayanan Wilayah 1 Cianjur, 2 Subang, 3 Indramayu, 4 Bandung, 5 Tasikmalaya, dan Laboratorium Kimia Agro. Berikut adalah struktur organisasi dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya 1. Melakukan pengamatan perkembangan OPT atau DPI. 2. Melakukan peramalan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI. 3. Membuat rekomendasi pengendalian OPT. 4. Melakukan bimbingan di kelompok tani. BPTPH memiliki maklumat pelayanan yang berbunyi, dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima kritik dan saran guna meningkatkan mutu pelayanan kami. Standar pelayanannya 1. Tersedianya data informasi OPT, DPI, dan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. 2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi OPT. 3. Menurunnya tingkat kehilangan hasil akibat serangan OPT. 4. Terlaksananya gerakan pengendalian OPT atas dasar rekomendasi pengendalian OPT dengan pemanfaatan agen hayati serta pengawasan pupuk dan pestisida. 5. Meningkatnya kesadaran petani dalam penerapan PHT. Sebagai garda terdepan di lapangan, tugas POPT memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan BPTPH Jawa Barat. Melalui kegiatan deteksi dini dan monitoring, POPT berperan penting dalam mencegah serta mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan yang dapat mengancam produktivitas tanaman. Upaya ini mendukung tujuan BPTPH untuk menjaga stabilitas produksi pangan dan hortikultura di Jawa Barat agar terhindar dari risiko gagal panen. Tidak hanya sebatas pengawasan, POPT juga mengimplementasikan strategi pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan misi BPTPH dalam mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, serta memastikan keamanan pangan bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap tindakan POPT di lapangan menjadi wujud nyata perlindungan tanaman yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, POPT hadir mendampingi dan memberdayakan petani agar mampu mengelola organisme pengganggu tumbuhan secara mandiri. Pendekatan ini mendukung visi BPTPH dalam menciptakan petani yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing. Dengan sinergi tersebut, POPT dan BPTPH Jawa Barat bersama-sama menjaga ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memberikan kontribusi nyata
bagi kesejahteraan petani serta pembangunan pertanian nasional. Sebagai Smart ASN, PUBT di lapangan harus memiliki kompetensi global dan penguasaan teknologi informasi. Hal ini berarti PUBT harus mampu memahami standar pengendalian UPT yang berwawasan lingkungan serta menggunakan teknologi digital seperti aplikasi monitoring, sistem informasi pertanian, dan laporan berbasis data. Dengan begitu, kinerja PUBT menjadi lebih efektif, efisien, inovatif, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan di sektor pertanian. PUBT juga perlu menegakkan integritas dan memiliki wawasan kebangsaan. Integritas diwujudkan melalui pengendalian UPT yang jujur, akuntabel, dan transparan. Sementara wawasan kebangsaan memastikan bahwa setiap langkah PUBT selalu berpihak pada kepentingan petani, menjaga ketahanan pangan nasional, dan melindungi komoditas strategis Indonesia. Dengan begitu, tugas PUBT tidak hanya teknis, tetapi juga bernilai strategis bagi kedaulatan pangan. Perspektif Smart ASN lainnya yang penting dilakukan bagi PUBT adalah networking dan hospitality. Networking berarti PUBT menjalin kerjasama dengan petani, penyuluh, pemerintah daerah, dan akademisi untuk mewujudkan pengendalian UPT terpadu. Sedangkan hospitality diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima, yaitu mendampingi petani dengan sikap ramah, komunikatif, dan solutif, sehingga tercipta sinergi yang memperkuat kepercayaan serta keberhasilan pengendalian UPT di lapangan. Dengan berlandaskan visi terwujudnya petani Jawa Barat juara ahli PHT yang mandiri, dinamis, dan sejahtera, serta menjunjung nilai Smart ASN, PUBT siap menjaga ketahanan pangan, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. PUBT beraksi, UPT terkendali, petani happy.